Ati semua sih. Kau main apa kamu duanya? Main masak-masak. Masak-masak? Ica nanti besar jadi apa? Jadi Hah? dan bisa dok ini Dia menjadi apa? dokter hewan. Dokter? Dokter hewan. Aisani? Suster. Nek jadi suster besek. Yang tidak pakai baju suster, nah tidak suster, Ica mau jadi dokter kan? Ya. Ica kenapa mau jadi DPR saja? Supaya bantu Oso toh. Aku yang mau. Fani juga. Kami perempuan ini kami jadi dokter sah. Tio, mari dulu. Mari dulu. Tio datang dulu. Sini toh. Ati di mana Ati? Tio besar mau jadi apa Tio? Hah? Mau jadi polisi kah? Ati mau jadi apa? Hah? Ati mau jadi Barbie. Ati jadi ini jadi ibu bupati supaya kasih nenek dong uang. Foto Ati jadi ibu bupati ya. Pio Pak Bupati. Pio kepala batu ini nanti kalau Pio jadi bupati korupsi terus kah? Hah? Pio jadi bupati korupsi terus? Tidak korupsi? Hah? Coba perlu tahu Ati jadi Barbie kah ibu bupati? Ibu bupati? Begitu. Atau jadi ibu bupati supaya nanti lihat ini toh, lihat Om Dong toh. Jadi ibu bupati, ya toh? Pio? Pio tidak mau, Pio mau jadi polisi sah. Hah? Tentara? Oh, Pio tidak mau. Pi sudah, Pi main sudah. Tadi saya ada duduk tanya Pio dengan Ati. Sebelum besar mereka mau jadi apa? Mereka masih kecil begini ini. Kita bantu mereka supaya besar itu mereka bisa apa? Bisa dapat dong pencil-cil itu. Pio yang kepala batu ini kan masih di tentara sah. Ini kalau dia jadi pejabat ngeri. Kepala batu begini pasti korupsi ngeri. Dia anak bagus, baik. Saya harus tahu dong supaya dia ini sah. Kasih dia polisi, tamat SMA begitu tes polisi ke tentara kan. Kalau Ica bagaimana? Ica tadi saya tanya dia bilang mau jadi dokter. Dia pintar bicara itu. Dia pintar, perempuan. Tidak maksudnya begini. Kalau dia pintar bicara begitu kan kayak sekolah di politik, di hukum. Siapa tahu tuh dia pintar bicara begitu. DPR kah, bupati kah? Sekarang nih banyak kah yang bupati, yang gubernur itu perempuan. Ada yang menteri juga. Banyak sekali yang perempuan. Itu mereka pintar bicara dari kecil. Tes atau nanti dia sekolah taruh dia di situ. Dia pintar bicaranya tidak mungkin nanti dia son ini. Kenapa son percaya diri begitu? Dia perempuan. Ya kan kita perempuannya tidak seperti laki-laki tuh, mereka kan lebih berani jadi gitu. Tidak juga kalau macam kayak perempuan ini bukan masalah tidak beraninya, jangan begitu. Orang ini nih untuk kayak jadi pemimpin atau kayak kita ada kerja bagus tersadar kita sah. Memang sih dia mau jadi pemimpin, kan dia mau jadi apa tetap di rumah tangga, tapi kan banyak itu contoh perempuan yang jadi orang hebat. Kita punya Menteri Keuangan itu Ibu Sri Mulyani, kerja di Bank Dunia, sekarang jadi Menteri Keuangan.
keuangan, perempuan hebat, tapi tetap dia juga seorang ibu. Nah, itu tuh perempuan tuh jangan kayak bilang bagaimana, tidak percaya diri begitu untuk kayak apa ya, kayak guys kami ini nanti bisa apa bagaimana. Begini, di zaman sekarang ini nih, orang sementara giatkan yang namanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender tuh laki-laki dan perempuan itu setara, seimbang dalam mendapatkan pekerjaan, dalam apapun. Tidak ada bilang pakai budaya-budaya dulu kayak laki-laki itu lebih berarti, laki-laki itu lebih berharga. Memang kita pun arti di sini nih kadang-kadang begitu juga, tapi tidak selalu begitu. Namanya pengetahuan ini kan orang sekolah bisa apa ya, bisa jadi apa saja tergantung dari dia kemampuan. Laki-laki ini nih ya 1 2 dulu baru baik. Contoh kalau kesetaraan gender ini memang benar-benar jadi, banyak hal, banyak manfaat kita bisa dapatkan. Kan laki-laki dan perempuan ini kemampuan berpikir sama, sekolah juga sama, semua sama. Ibaratnya contoh begini, kayak ada satu perempuan yang hebat sekali, jago sekali, macam Ibu Megawati, dia kan jadi presiden. Perempuan lumayan itu, top itu, jago itu. Kalau perempuan yang jadi pemimpin, menurut saya contoh kita punya ini, kalau baru-baru pemilihan gubernur ini kan itu Ibu Emi Nomor ini dengan siapa lagi yang terkena kasus itu tuh, yang baru-baru dekala ini siapa, orang Flores itu yang baru-baru ini. Nah itu Ibu Emi Nomor ini tuh bagus tuh, ketua DPP Partai PDIP Provinsi NTT. Itu ya lumayan bagus ya, kalau dia jadi gubernur saya rasa manfaat tuh banyak. Atau itu kalau dia tembus jadi wakil saya rasa manfaat tuh banyak. Kalau kita mau lihat perbedaan perempuan dan laki-laki yang pimpin tuh, menurut saya perempuan tuh pimpin lebih bagus. Memang sih bukan laki-laki tidak ada kemampuan sonde. Hanya kalau perempuan itu pimpin kayak dia kan kayak lembut, halus. Jadi kayak cara dia untuk jalankan pemerintahan itu ikut dia punya sifat keibuan itu tadi. Memang kita tidak bisa ukur orang punya kejujuran, tidak bisa ukur orang punya kemampuan dari situ, tapi setidaknya begitu. Ada banyak sekali ya di Indonesia ini nih, banyak contoh kalau perempuan itu memimpin bisa berhasil. Ada banyak sekali. Kalau laki-laki memimpin ini, kami laki-laki ini kan kadang-kadang tidak takut juga jadi tabrak saya. Kalau kita mau lihat konteks pemerintahan, korupsi itu antara laki-laki dan perempuan itu yang pertama. Menurut saya korupsi itu tuh laki-laki itu lebih banyak melakukan tindakan korupsi karena dia lebih berani. Kalau perempuan itu dia mau korupsi tapi dia ada sifat keibuannya. Nah karena dia ada sifat keibuannya jadi kayak dia itu tuh agak takut tuh juga, agak ragu, habis itu kayak agak kasihan dengan orang begitu. Ini kalau saya korupsi kira-kira karena orang nanti makan apa, atau kayak kalau saya korupsi, contoh ini uang rakyat, saya korupsi habis itu rakyat tuh dia makan apa. Itu laki-laki perempuan tuh ada dia punya sifat-sifat seperti itu yang untungkan pemerintahan. Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan, selama jadi Menteri Keuangan Indonesia lumayan maju untuk soal uang, untuk soal banyak hal. Memang dia pembidang keahlian di situ. Laki-laki juga seperti itu, tapi itu menurut saya laki-laki kayak lebih cenderung untuk korupsi. Kejahatan itu laki-laki lebih cenderung untuk melakukan kejahatan. Perempuan kan dia lemah lembut tuh. Nah, tapi yang betul karena kayak biasa kayak bendaharaan biasa kan kasih di perempuan saja. nah selain itu kan kayak perempuan juga pintar atur uang, jujur. Jadi orang maunya begitu. Cari itu coba kayak perempuan ini bagaimana kalau dong masuk di pemerintahan kayak DPR. Saya rasa mereka kayak kalau lebih banyak rasanya lebih banyak keputusan-keputusan yang sifatnya ada kepentingan itu kayaknya lebih sedikit. Kayaknya kita bisa lebih maju kalau perempuan tuh lebih banyak berperan dalam pemerintahan. Karena anggapan masyarakat kan selama ini laki-laki yang berperan di bidang pemerintahan. Kasus-kasus korupsi di Indonesia ini banyak sekali. Kalau mau dibandingkan antara rasio laki-laki dan perempuan yang korupsi, perempuan punya sedikit sekali yang korupsi. Itu pun karena kayak hal-hal yang lain. Bukan kayak karena dia terang-terangan korupsi, dia jadi korban orang, jadi korban karena
laki-laki yang korupsi dia jadi korban, dikambing hitamkan. Itu juga ada anak-anak orang begini nih, mereka kecil-kecil begini nih, kalau masih kecil mereka seperti ini, besar kita bisa arahkan mereka, kita jangan didik mereka untuk kayak oh besar nih kau harus jadi begini kayak harus masak, harus apa semua, tidak selalu juga didik dia supaya dia besar itu bisa apa, bergabung di pemerintahan juga. Kalau kita omong soal pemerintahan ini, saya rasa perempuan memimpin lebih bagus, karena ada definisi keibuan. Kalau laki-laki ini dari banyak kasus kita sudah lihat tuh mereka memimpin ini, saya laki-laki sih, maksudnya saya tidak seperti itu, hanya itu banyak laki-laki memimpin, kalau kita sudah pimpin habis kita jadi berani buat tindakan kiri kanan, jadi berani. Oke, kita mau berpikir apa, kan memang dasarnya karena kasar tuh begitu. Ini kalau sekarang malu-malu begini harus sampai S2, bila perlu S3. Siapa tuh besok jadi Bupati Melaka atau DPR kah, kan lebih menyenangkan, lebih enak tuh. Harus percaya diri tuh. Orang-orang yang berpeluang untuk masuk ke bidang-bidang seperti itu kan ikut sekolah ini kan. Sosiologi, hukum, lebih berpeluang untuk itu. Kalau kami orang pendidikan ini memang kayak dasarnya kita mau jadi guru, kecuali kayak kita hobi untuk yang begitu mungkin kita bisa masuk. Tapi kalau kita hobi itu tuh yang sekolah-sekolah sosial, yang politik kan paham tentang hal seperti itu, belajar juga tuh susunan pemerintahan bagaimana. Siapa tuh besok bisa jadi itu, bisa jadi apa, pemimpin begitu, itu lebih bagus. Itu yang tadi saya bilang tadi tuh, perempuan itu jangan malu untuk memimpin atau jangan takut, karena terkadang mau jadi pemimpin tapi perempuan itu ditekan, kau begini, so usah masuk di dapur sana, dia begini. Caranya orang punya mental juga. Betul, jadinya perempuan punya mental juga satu, dia punya mental juga, jadinya bagaimana, tidak bagus begitu, tidak percaya diri begitu untuk dia jadi pemimpin. Kalau satu negara kita, misalnya contoh kita pemimpin perempuan untuk zaman sekarang, kalau pemimpinnya perempuan kemudian dia paham hal-hal soal pemerintahan, dia mengerti AIS, saya rasa itu lebih bagus, itu lebih baik ya. Karena soalnya kita laki-laki yang pimpin ini, kami memang pimpin tapi itu kebanyakan kami punya kepentingan juga banyak di dalam, mau pikir ini mau pikir itu ini secara laki-laki begitu. Ica buat apa itu sih? Mesin Ica, mesin itu mar dulu Ica, mar dulu. Bagaimana kalau kursi jadi DPR? Yang korupsi kalau jadi DPR. Kita di Indonesia ini, kita pun tingkat partisipasi perempuan di pemerintahan itu lumayan rendah, masih rendah. Dari tahun ke tahun itu lumayan rendah. 2019 baru-baru ini DPR hanya yang perempuan hanya 25%, itu dia sekitar 118 anggota dari 575 orang. Masih rendah sekali perempuan yang mau untuk berpartisipasi di situ. Karena kan anggapan masyarakat tuh banyak yang tidak percaya diri di situ. Ketika contoh ada calon perempuan, dia ikut calon, banyak yang isukan dia bahwa jangan pilih dia perempuan, itu dia bisa pimpin bagaimana, dia bisa jalan kiri kanan bagaimana, dia bisa bergerak bagaimana. Tapi itu salah, tidak begitu juga. Orang memimpin karena dia punya kemampuan, orang memimpin karena dia punya sesuatu yang lebih begitu. Jadi harus percaya diri, ya toh.